wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub amma ba'd. Alhamdulillah ing dalu punika kita wonten ing tempat ingkang minulya dan alhamdulillah ing dalu punika kita saged menghadiri rutinitas kita nggih punika rutinan ingkang minulya. Mugi-mugi sedaya kemuliaan ingkang wonten ing dalu punika dadosaken sedaya keluarga kita dipun dadosaken keluarga ingkang minulya ing dalem dunya, minulya ing dalam akhirat. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah ing dalu punika kita wonten teng taun enggal nggih punika taun 1900 gangsal. Ini yang nggak bisa mengerti cuma 2 orang. Kita berada di tahun 1445 Hijriah yang saat ini bertepatan pada tanggal 6 Muharram atau dalam bahasa Jawa yaitu Suro, bulan Suro. Mengingat salah satu dawuhnya atau nasihatnya Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau pernah berwasiat dalam bahasa Sanskerta, Surodiro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti, yang mana artinya sebuah kejelekan, sebuah kemungkaran itu pasti akan kalah dengan yang namanya kebaikan. Itu pasti. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Suro ini dijadikan bulan yang baik, kejelekan-kejelekan kita yang tahun-tahun dulu ini dihapus dengan kemuliaan bulan Suro, dihapus dengan amal-amalan kita yang insya Allah alhamdulillah istiqomah ini, yaitu amalan Ratibul Haddad. Ada salah satu hadis dari yang diriwayatkan dari Abu Darda. Wa an Abi Darda'in lan saking Abu Darda iku kala dawuh sapa Abu Darda, dawone ata sowan an-nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulun wong lanang yasku hale wadul sapa rajul qaswata qalbihi ing atose atine rajul. Suatu ketika ada seorang laki-laki sowan bertamu kepada Rasulullah mengadu perihal tentang kerasnya hatinya lelaki tersebut. Jadi bertamu, ya Rasulullah, kenapa hati saya ini atos, keras? Hati yang keras ini adalah hati yang dimana tidak menerima nasihat, yang mana dia mau menerima nasihat tetapi memilih-milih orang. Ini salah satu termasuk hati sing atos. Padahal dalam sebuah makalah yaitu khudil hikmah walau kana fi famil bahaim. Ambillah sebuah hikmah, pelajaran meskipun itu keluar dari mulutnya seekor hewan. Jadi kalau kita masih memilah dan memilih sebuah nasihat, awakmu lebih elek dari aku, apa kamu itu lebih jelek dari aku, kok ngomongin seperti itu salah satu tanda hati kita itu keras. Kita masih memilah dan memilih orang yang bicara, padahal kita tidak boleh melihat siapa yang berbicara, harus dilihat apa yang dibicarakan. Syekh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, yaitu mazhab kita, pendiri mazhab Syafi'i, beliau bisa menjadi mazhab yang begitu hebat, orang yang hebat salah satunya karena beliau suatu ketika pulang dari pondok yaitu boyong, mau berhenti mondok, sudah cukup, dianggap sudah cukup, dan ketika pulang dari pondoknya beliau membawa kitab begitu banyak.
Ketika membawa kitab begitu banyak, di tengah-tengah perjalanan beliau dirampok oleh sekawanan perampok, banyak sekali rampokin, sehingga semuanya diambil, benda-bendanya Imam Syafi'i itu diambil semuanya. Dan rampoknya Imam Syafi'i berkata kepada rampok, silakan semuanya ambil apa yang ada di dalam jenenge wis dokar apa-apa lah sebagainya, semuanya ambil kecuali satu, jangan engkau ambil kitabku. Loh kenapa? Karena itu adalah yang mana bertahun-tahun aku kumpulkan, bertahun-tahun aku pelajari. Lalu rampoknya berkata, al ilmu fisudur la fisudur. Ilmu itu di dalam hati, bukan dalam buku. Berarti kamu masih belum berilmu, lihat. Tapi ucapan rampok kok yang menurut bisa seolah-olah seperti petir yang menyambar di tengah-tengah siang bolong bagi Imam Syafi'i, padahal omongannya rampok. Kenapa kok beliau diomongi seperti itu oleh seorang rampok begitu menyakitkan? Karena hati ini beliau ini adalah hati yang lemas. Kalau kita diomongi oleh orang yang jelek, malah kita ngolok-ngolok orangnya, itu salah satu tanda hati atas. Tundur makola wala tandur mewankola. Itu laki-laki ini wadul atau mengadukan perihal hatinya yang keras kepada Rasulullah. Lalu kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, atuhibbu apa to demen sapa sira antalina ing yen to lemes apa kalbuka ati sira watu droka lan yen to nemu apa hajatuka kebutuhan sira. Lalu Rasulullah berkata, apakah engkau tidak ingin hati engkau itu lemas, lalu apapun kebutuhan yang engkau butuhkan itu ditemukan atau diijabahi oleh Allah. Lalu Rasulullah meneruskan dawuhnya, irham melasono sapa sira al yatima ing anak yatim. Kata beliau, jika engkau memang pengen benar-benar hati engkau itu lembut, lemas, tidak keras, dan semua hajat-hajat engkau itu dikabulkan oleh Allah, irhamul yatim, apa? Welasi anak-anak yatim. Terlebih sekarang ini adalah bulan Syuro, bulan Muharram, yang mana ini adalah bulan yang dikatakan bulannya anak yatim, yaitu Yaumul Yatama, hari rayanya anak yatim. Maka dari itu irhamul yatim, irham apa? Welasi anak yatim, insyaallah hati kita akan lemes dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Lalu apa? Wamsah lan mushafa sapa sira sahu ing sirahe anak yatim, diusap. Welasi dengan cara memberi, musab diusap, kepalane rambutnya diusap, karo doa apa yang kita inginkan. Lebih-lebih ini bulan Muharram dirusap. Itu salah satu nih, selain doa-doa kita, kebutuhan-kebutuhan kita diijabahi, insya Allah hati yang keras ini insya Allah akan dilemaskan oleh Allah. Lalu apa? Wa'abim lan aweyo mangan sapa sirahu ing yatim min ta'amika, saking panganan sira, berilah mereka makan. Kasih sesuatu yang bisa menggembirakan mereka. Beri bisaroh semampu kita mampu seberapa, kasih mereka untuk menyenangkan hati anak yatim. Baru kalau seperti itu yalin mongko bakal lemes apa kalbuka ati sira, wa tadrub lan bakal nemu sapa sira, wa tadrub lan bakal nemu apa hajatuka, hajat sira. Maka jika engkau mau membelas kasih kepada anak yatim, mau mengusap kepalanya anak yatim, mau memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan anak yatim itu, maka hatimu akan lemas, maka hajat-hajat kebutuhanmu akan dikabulkan oleh Allah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda. Bulan Muharram, yaitu salah satunya adalah bulanul Anbiya. Ini adalah Syahrul Anbiya. Kenapa kok dinamakan Syahrul Anbiya? Karena seluruh nabi ini mempunyai kenangan indah di bulan Muharram itu. Semuanya, mulai Nabiullah Adam diterima taubatnya itu pada
Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, diselamatkan dari banjir surut, pertama kali surut itu pada bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram, yaitu di Gunung Juhdi sana. Nabiullah Ibrahim, beliau terlepas dari kobaran api Raja Namrud. Nabi Ibrahim pernah dibakar, beliau diselamatkan dari pembakaran tersebut. Itu terjadi pada bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh dimakan oleh ikan di sana, diselamatkan oleh Allah, dilontarkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bulan ini adalah bulan mulia, adalah bulan kenangannya para anbiya, adalah bulan di mana bagi kita yaitu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah dengan mengasihi anak yatim, dengan mengisi bulan Muharram ini dengan ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Salah satunya yaitu pembacaan Ratibul Hasan, karena di situ mencakup lengkap adalah kalimat-kalimat thayyibah. Di samping bulan Muharram adalah bulan di mana kenangan indah para ulama, para anbiya, bulan Muharram juga adalah bulan sedih. Kenapa kok dikatakan bulan sedih? Karena Sayyid Husain, cucu tercinta Rasulullah, meninggal, kepalanya dipenggal, kepalanya ditendang. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini adalah bulan yang sangat, kalau dari Jawa ini mistis saya itu ya seneng ya ngeri. Gimana gak ngeri? Cucu tercinta Rasulullah Sayyidina Husain, cucu adalah yang mana yang pernah digendong oleh Kanjeng Nabi, pernah dipeluk Kanjeng Nabi, dipenggal oleh kaum musyrikin. Sebenarnya Rasulullah itu sudah tahu kejadian itu. Itu kan terjadi ketika Sayyidina Husain itu sudah dewasa. Waktu Sayyidina Husain waktu masih kecil itu Rasulullah sudah tahu bahwa nanti wafatnya Sayyidina Husain ini akan dipenggal. Pernah suatu ketika Sayyidina Husain lapor kepada ibu tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah sambil menangis Sayyidina Husain, "Hei ibu, kenapa nak?" "Kakek bu." Kakek yang dimaksud kakek adalah Rasulullah. "Kakek nggak adil bu sama saya bu." "Loh kenapa nak?" "Kenapa? Karena kakek lebih sayang kepada kakak saya, yaitu Sayyidina Husain, Sayyid Hasan bu." "Kenapa?" "Ketika kakek bertemu dengan kakak yaitu Sayyid Hasan, kakek selalu mencium bibirnya Sayyid Hasan, tetapi kakek nggak pernah mencium bibirku, yang dicium oleh kakek hanyalah leherku." Lalu Sayyidah Fatimah lapor, mengajak anak kecilnya itu yaitu Sayyidina Husain kepada kakeknya, kepada ayahnya Sayyidah Fatimah. Diajak, ayo sini, dilaporkan. Ya seperti kita itu melaporkan kepada mbah, kanggo ngedem-ngedem Sayyidina Husain ini. Dinedem. Lalu rapor Sayyidah Fatimah Zahra bilang kepada abinya, kepada ayahnya yaitu Rasulullah, "Kenapa?" Ya secara bahasa kita itu, "Kenapa kok sampean nggak sayang?" Ini kayak sebenarnya tahu Sayyidina Fatimah itu kenapa kok nggak sayang sama adiknya Sayyid Hasan yaitu Sayyid Husain. Lalu Rasulullah ingin menjelaskan perihal itu, "Aku bukannya nggak sayang kepada Husain. Ketika aku bertemu dengan Husain, kenapa nggak pernah mencium bibirnya Sayyid Husain, selalu mencium lehernya Sayyid Husain." Lalu ketika Rasulullah itu ingin menerangkan seperti itu, Rasulullah pingsan. Lalu Rasulullah ketika itu siuman lagi, ingin menerangkan lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya Rasulullah mampu menahan kesedihannya. "Aku selalu mencium leher Sayyidina Husain karena kelak Sayyidina Husain ini akan mati dengan cara dipenggal." Itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sudah tahu mengetahui sesuatu yang jauh akan terjadi nanti. Dan mudah-mudahan di bulan Syura ini, meskipun
adalah bulan yang mana bulan kesedihan Rasulullah, di bulan dimana terbunuhnya cucu-cucu tercinta Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita menghormati bulan Muharram ini, menghormati bulan Syura ini, semua keluarga kita dijadikan keluarga yang mulia, mulia di mata manusia, mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya. Berapa menit dulu? Baru 2 menit. 2 menit aja. 2 menit. Kalau tadi Ustadz Sukron menerangkan tentang syarat-syarat sholat, yang mana salah satunya tadi harus wudhu terlebih dahulu, saya menambahkan sedikit, yaitu tentang kesunahan-kesunahan sholat. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, di sana ada salah satu hadis yang berbunyi, laula an asyukka li ummati rafarattum alaihimus siwak kama farattum alaihimul wudu inda kulli shalah. Andaikan aku tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku wajibkan mereka, yaitu untuk bersiwak di saat mereka mau melaksanakan sholat, seperti mana aku mewajibkan mereka wudhu terlebih dahulu sebelum sholat. Siwak begitu hal yang sangat sepele, hanya sepotong kayu kecil yang namanya kayu arok, tetapi fadilahnya sangat besar. Di dalam hadis lain yaitu rakaataini bisiwakin ahabbu ilayya min sab'ina rakaatan bighairi siwak. 2 rakaat yang dikerjakan dengan menggunakan siwak. Siwak kan dhisik sadurunge sholat. Ikut dari Kanjeng Nabi, katanya Rasulullah, lebih aku cintai daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi siwak ini bisa apa? Melipatkan pahala sampai 70 tikel pahala. Kalau jamaah berapa? 27. 27. Tetapi kalau jamaah itu bukan tikel tapi derajat. Jadi kok banyak kan siwak sama jamaah, kelak tak siwakan enggak ada jamaah, bukan. Maksudnya di situ itu 70-nya siwakan itu tidak mengalahkan, tidak bisa mengalahkan 1 derajatnya sholat jamaah. Jadi tetap, andaikan kalau dibandingkan jamaah sama siwakan, ya tetap besar jamaah. Lebih baik lagi jamaah dengan bersih oleh tikel-tikel banget gitu. Apakah ada 5 menit siwakan? Enggak ada. Apakah 1 menit? Ya kesuwen 1 menit. Kalau aku gitu kawan. Tetapi sepele, tapi bisa melekatkan tikel-tikelan pahala. Ini banyak, salah satunya fadilah-fadilah siwak yang insya Allah akan dibacakan pertemuan depan. Banyak sekali untuk kesehatan, selain untuk pahala, itu kesehatan banyak sekali. Siwakan cuma sedikit-sedikit selesai. Itu salah satu tambahan tentang sholat. Selain syarat-syaratnya sholat, tambah tentang sunnah-sunnahnya sholat, yaitu bersiwak. Sekian dari saya, kesalahan dan kehilafan mohon maaf yang besar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.